Saya akan menjelaskan satu persatu apa itu homeschooling. Mungkin itu harus tahu dulu, apa sih itu homeschooling? Homeschooling adalah sebuah layanan pendidikan di bawah jalur non formal. Jadi di dalam Kemendikbudristek ada dua jalur. Satu jalur formal, di situ bahwa memang jalur pendidikan di Indonesia itu ada dua, yang formal dan yang non formal. Ya, nah homeschooling Bintang Harapan kita ada di jalur non formal. Jalur non formal ini sama dilindungi oleh undang-undang. Dan homeschooling Bintang Harapan berdiri sejak tahun 2008. Jadi sudah cukup lama. Hari ini kebetulan ada Kemendikbudristek dari bagian pusat kurikulum hadir di homeschooling Bintang Harapan, karena homeschooling Bintang Harapan adalah salah satu homeschooling dari 4 homeschooling di Indonesia yang diminta oleh Kemendikbudristek untuk mengembangkan kurikulum KOS atau kurikulum operasional sekolah. Ya, 4 dari PKBM atau homeschooling di seluruh Indonesia, salah satunya adalah homeschooling Bintang Harapan. Saya sangat bersyukur karena homeschooling Bintang Harapan dipercaya untuk mengembangkan atau membuat KOS kurikulum operasional sekolah. Nah, saat ini homeschooling itu sejak dibuka tahun 2008, homeschooling itu hanya memiliki siswa 13 orang. Tetapi sampai hari ini berkembang terus hingga sekarang mungkin lebih dari 250 siswa. Dulu homeschooling pusatnya ada di Taman Holis Indah Blok F2 nomor 24 sampai 25. Tetapi sekarang homeschooling memiliki beberapa cabang. Ya, nanti Bapak Ibu akan tahu cabang-cabangnya di mana saja. Sehingga ketika Bapak Ibu mempromosikan homeschooling, misalnya Bapak Ibu ada di luar kota nih, ada cabang terdekat yang ingin berkomunitas, nanti Bapak Ibu boleh silakan boleh mengarahkan ke cabang tersebut ya. Nah, sekarang yang diperlukan oleh sebuah sekolah adalah yang paling penting adalah legalitas ya. Karena tanpa legalitas, maka sekolah itu jadi berantakan, jadi nggak karuan ya. Nanti jadi abal-abal Bapak Ibu ya. Sedangkan ini adalah jalur pendidikan, jadi nggak bisa abal-abal gitu ya Bapak Ibu. Jadi legalitas homeschooling ini sudah sangat lengkap. Yang pertama, homeschooling Bintang Harapan itu memiliki NPSN. NPSN itu adalah nomor pokok sekolah nasional. Jadi secara nasional semua sekolah harus memiliki NPSN. Ya, baik sekolah reguler maupun homeschooling atau PKBM. Ya, harus memiliki NPSN. Karena kalau tidak punya NPSN, maka murid-murid kita tidak bisa masuk ke dalam Dapodik, Bapak Ibu ya. Dapodik itu data peserta didik secara online secara menyeluruh seluruh Indonesia. Bapak Ibu, itu sebuah sistem. Yang kedua, homeschooling juga sudah memiliki izin operasional dan juga INIB, ya, nomor izin berusaha. Karena sekarang sudah berbasis OSS perizinan online, dan homeschooling walaupun kita non formal harus tetap, walaupun dunia pendidikan harus tetap memiliki NIB ya Bapak Ibu. Selain itu homeschooling Bintang Harapan juga sudah terakreditasi Bapak Ibu. Jadi kita bisa menyelenggarakan ujian secara mandiri. Nah, ini contoh-contohnya, contoh-contoh dari legalitas homeschooling Bintang Harapan ya. Nah, ini ada beberapa sertifikat-sertifikat, ada akreditasi, ada NPSN, ada NIB, ada izin operasional, udah sampai ke gitu. Ya Bapak Ibu ya. Lalu yang permintaan homeschooling, legalitasnya. Sekarang kita harus tahu ada apa saja layanan di homeschooling Bintang Harapan. Ini bukan sekolah reguler, layanan yang berbeda dong ya. Kalau sekolah reguler kan semuanya formatnya seperti itu. Kita semua dulu mungkin kita semua pernah bersekolah di sekolah reguler. Formatnya seperti itu. Sekolah manapun formatnya seperti itu. Setiap hari datang dari pagi sampai siang atau sampai sore pelajarannya sama. Itu semua harus dipelajari. Sudah seperti itu gitu ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau layanan homeschooling itu ada beberapa macam Bapak Ibu. Ya, yang pertama homeschooling komunitas ya, atau yang sekarang disebutnya onsite gitu ya, onsite. Kalau dulu tuh dari dulu homeschooling itu punya onsite, punya online ya. Jadi sejak sebelum pandemi ada, homeschooling itu bisa melayani online, bisa melayani jarak jauh, bisa melayani tunggal,
bisa melayani komunitas. Nah, homeschooling komunitas, Bapak Ibu bisa lihat di gambarnya atau onsite, itu tuh anak-anaknya datang ke sekolah, datang ke rumah belajar, ya, datang ke sekolah ya, sekolah dalam tanda petik bukan berarti sekolah kayak sekolah reguler, boleh datang ke rumah belajar atau ke rumah sekolah gitu ya. Mereka akan berkumpul bersama-sama. Ini murid-murid saya onsite di Taman Holis itu, murid-murid yang sebelum pandemi, kita tuh kalau onsite kurang lebih ada 115 sampai 120 murid berkumpul di sini, diklasifikasikan atau dikelas-kelaskan seperti kelas-kelas yang lain. Jadi ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 12. Jadi sama ya, tahapannya sama dari kelas 1 sampai kelas 12. Nah, itu homeschooling namanya homeschooling komunitas atau homeschooling yang berbasisnya sekarang orang bilangnya tuh onsite gitu ya. Kalau dulu saya bilang onsite online, orang kurang memahami. Tapi sejak pandemi begitu saya bilang onsite, oh tahu, ngerti. Online, oh ngerti. Karena kalau zaman dulu apa sih itu sekolah online gitu? Apa itu onsite? Sekarang bahasa seperti itu sudah mudah dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu akan menjelaskan kepada customer, nanti customer akan lebih mudah karena sekarang kita sudah melewati masa pandemi, jadi lebih mudah. Apa itu homeschooling juga? Lebih mudah menjelaskannya. Karena pada masa pandemi ketika kemarin kita PPKM, ketika kita PPKM itu semua sekolah sebetulnya berbasis homeschooling, Bapak Ibu ya. Karena kan kita semua sekolah di rumah gitu ya. Jadi sekarang orang lebih memahami. Lalu yang kedua itu adalah homeschooling tunggal ya. Sebelahnya itu homeschooling tunggal. Homeschooling tunggal ini adalah homeschooling di mana gurunya datang ke rumah gitu ya Bapak Ibu. Bisa yang menjadi gurunya itu bisa Bapak orang tua yang punya anak yang ingin tunggal, bisa saja yang menjadi gurunya itu orang tuanya sendiri, bisa. Nanti meminta bahan kepada kami. Yang kedua bisa juga mereka memanggil tutor, ya, memanggil guru-guru. Kalau misalnya di daerah Bandung bisa memanggil guru-guru dari homeschooling Bintang Harapan. Kalau di cabang-cabang saya juga bisa memanggil gurunya untuk datang ke rumah. Atau Bapak Ibu sendiri punya guru private masing-masing. Boleh, itu namanya homeschooling tunggal. Nah mungkin homeschooling tunggal ini yang dulu banyak dipahami oleh orang-orang, oleh masyarakat. Mereka mengertinya, oh homeschooling itu belajarnya di rumah gitu. Padahal ada homeschooling komunitas. Nah sekarang kita memahami ada homeschooling komunitas, homeschooling itu enggak ada pandemi, homeschooling program harapan sejak tahun yang lalu kita punya murid dari nah, jadi ketika nanti misalnya kuliah mau ke MASE atau mau ke Unpad, mereka sudah punya ijazahnya, ijazah Indonesia. Karena kalau ijazah dari luar, Indonesia tidak terima, Bapak Ibu. Harus ikut kesetaraan. Nah, homeschooling itu kan nanti ujiannya ikut kesetaraan, Bapak Ibu ya. Nah, ini homeschooling cyber school itu berbasis aplikasi atau menggunakan sistem online. Jadi kemarin, waktu kita pandemi, sekolah reguler itu menggunakan yang namanya cyber school. Ya, sekolah berbasis cyber, berbasis teknologi gitu ya. Nah, homeschooling Bintang Harapan sudah mulai sebelum ada pandemi pun kita sudah membiasakan diri. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi homeschooling komunitas, yang kedua homeschooling tunggal, yang ketiga homeschooling cyber school atau cyber atau berbasis online. Tapi berbasis online ini juga ada 2 macam Bapak Ibu. Berbasis online ya. Ada yang memang berbasisnya itu online-nya mandiri. Anaknya hanya minta bahan ajar yang secara online. Tapi ada juga anak-anak yang online-nya itu tatap muka bersama-sama. Ya, jadi tatap muka seperti kemarin sekolah reguler, guru-gurunya tatap muka online. Nah, itu berbasis cyber. Kita bisa tatap muka secara online. Nah, sekarang yang keempat, Bapak Ibu, kurikulum apa yang digunakan oleh cyber school? Saat ini kurikulum yang sedang dikembangkan oleh pemerintah kan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Kita sedang heboh nih, kurikulumnya ganti gitu. Sekarang kurikulumnya namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sebenarnya lebih menyenangkan Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah panik. Bapak Ibu yang punya anak-anak sekolah di reguler, kurikulum merdeka itu sebetulnya harusnya lebih menyenangkan. Seharusnya ya kalau saya lihat dari konsep-konsepnya. Nah,
Kurikulum Merdeka itu hanya digunakan untuk anak-anak kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Kelas yang lain masih menggunakan K13 atau kurikulum 13. Jadi saat ini pun sama, homeschooling Bintang Harapan masih menggunakan K13, kecuali untuk anak kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10. Ya, kita sudah mengacu atau mengarah kepada kurikulum Merdeka. Begitu ya Bapak Ibu ya, tapi secara umum kita masih menggunakan K13. Tetapi selain kita memiliki kurikulum K13 atau mengembangkan kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka, kita juga punya program international school. Ya Bapak Ibu, jadi bagi Bapak Ibu punya teman-teman nih yang anak-anaknya dari internasional, tapi sekarang karena pandemi terlibat keadaan ekonomi, aduh ini nggak bisa, SPP-nya kan kalau di international school cukup mahal Bapak Ibu ya, sangat mahal bahkan. Nah mungkin Bapak Ibu bisa menawarkan di Homeschooling Bintang Harapan ada program internasional, kita bekerja sama dengan IS International School dan juga kita membuka kelas Cambridge Bapak Ibu ya. Nanti itu ada penjelasannya tersendiri Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu bisa, boleh nggak kita menceritakan tentang homeschooling berbasis internasional? Boleh. Jadi keuntungannya bahkan kalau anak-anak yang bersekolah di Homeschooling Bintang Harapan bisa dapat 2 ijazah. Bisa dapat ijazah internasional dan juga ijazah nasional. Kalau yang ikut internasional Bapak Ibu, kalau enggak ya kita ijazahnya nasional saja. Itu kurikulumnya. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu, siapa sih yang biasanya ingin ikut homeschooling? Bapak Ibu ya. Nah, kita target pasarnya siapa aja? Bapak Ibu, menurut catatan Kemendikbudristek itu ya Bapak Ibu, ada sekitar 73 anak tuh putus sekolah di SD dan ada sekitar 38.000 anak itu putus sekolah di SMP, Bapak Ibu. Jadi ada banyak. Selain itu juga banyak sekali yang menjadi target dari marketing kita, dan target pasar kita. Yang pertama, target pasar atau target marketing kita itu atau target pasar kita adalah anak-anak dengan kemampuan superior, ya, atau anak-anak gifted yang atas, ya, sehingga dia itu bisa mengikuti percepatan, Bapak Ibu. Misal ya, Bapak Ibu ya, ada satu anak dia tuh superior ya, jenius gitu ya, jenius. Kalau di sekolah reguler mau tidak mau harus ikutan tuh pelajarannya ya sama saja seperti anak-anak di dalam kelasnya. Makanya anak-anak jenius itu biasanya dia suka membuat sebuah ulah gitu ya, karena dia pikir ini pelajarannya terlalu gampang, tapi kan dia tidak bilang seperti itu ya. Akhirnya dia membuat ulah. Nah, Bapak Ibu, anak-anak seperti ini bisa masuk ke homeschooling dan dia bisa mengikuti percepatan. Jadi percepatan belajar. Misalnya SMP harusnya 3 tahun bisa jadi 2 tahun. Tetapi dengan catatan menyelesaikan pembelajarannya 2 tahun, tetapi ujiannya tetap harus mengikuti standar kurikulum atau mengikuti peraturan pemerintah, yaitu 3 tahun. Lalu nanti setahunnya ngapain, Miss? Setahunnya itu Bapak Ibu enak. Yang pertama menghemat SPP, jadi bayarnya hanya 2 tahun ya. Jadi kita bisa cerita ini apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu bisa diceritakan kepada target pasar kita atau kepada anak-anak yang memang kita sudah akan rekrut atau kita ceritakan kepada orang tuanya. Yang pertama kalau kita percepatan itu kita bisa menyelesaikan 2 tahun artinya menghemat biaya jadi 2 tahun. Lalu yang ketiga, 1 tahun ini 1 tahun yang sisanya anak-anak bisa dibekali dengan keterampilan yang memang dia minatnya kemana. Misalnya anak-anak yang gifted atau anak-anak yang dengan IQ yang tinggi, dia itu jenius. Misalnya dia bisa saja 1 tahun itu dia belajar khusus coding. Bapak Ibu kebayang nggak dia akan jadi seahli apa gitu ya. Jadi target marketing kita itu yang pertama anak-anak gifted. Yang kedua, anak-anak yang mau mengembangkan bakat. Seperti tadi yang saya kasih lihat Aiko. Nah itu yang sebelah yang pakai baju biru itu Aiko ya, Bapak Ibu, dia jadi model. Anak-anak yang sudah tahu bakatnya. Di Homeschooling Bintang Harapan itu ada beberapa atlet. Nah ini alumni atlet Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau yang suka basket pasti Bapak Ibu kenal, terutama yang pakai baju kuning Bapak Ibu ya. Dia pemain sampai ke timnas. Kalau yang pakai baju biru itu hanya kemarin sampai ke PON Jabar Bapak Ibu. Tapi kalau yang pemain yang pakai baju kuning itu sampai sudah ke timnas Bapak Ibu.
kemarin SEA Games dia ada di sana. Nah, anak-anak dengan bakat-bakat khusus, mereka akan lebih maksimal jika bersekolah di homeschooling. Di kami juga ini sedang ada anak-anak yang pembulu tangkis. Kita punya murid bulu tangkis ada 2 anak. Basket yang masih KU juga ada, sekarang sedang seleknas KU 15, Bapak Ibu. Jadi ada banyak anak-anak yang memang sudah mau mengembangkan bakat-bakatnya. Ada yang model, itu higher achievement tuh yang foto kecil-kecil, itu ada yang model, ada yang menggambar, ada yang fotografi, ada yang robotik, itu higher achievement-nya. Gitu Bapak Ibu ya, itu ada beberapa. Lalu yang ketiga, target market pasar kita itu adalah anak-anak yang memang orang tuanya pengen anaknya tuh menemukan bakat, Bapak Ibu. Ya, ada yang tadi juga ada yang jadi musisi Bapak Ibu ya, dari anak-anak kita tuh. Nah, orang tua yang pengen anaknya tahu bakatnya apa ya, pengen mengembangkan. Nah, itu juga menjadi target market kita, Bapak Ibu, target marketing kita. Lalu yang berikutnya, siapa sih yang jadi target market kita? Anak-anak yang memiliki keterbatasan, Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur sekali Tuhan kasih kepada saya tuh membuat homeschooling ini, karena saya merasa homeschooling ini banyak membantu anak-anak, terutama yang tadi ya yang mengembangkan bakat ataupun anak-anak yang superior gitu atau anak-anak yang jenius, tapi juga anak-anak yang mengalami keterbatasan. Bapak Ibu, ini 2 anak ini yang ada di foto ini adalah anak yang sakit hipoton, yang sebelah kanan itu hipoton. Jadi artinya tuh otot-ototnya tuh melemah. Tetapi secara kognitif dia tidak masalah dan dia harus sekolah, Bapak Ibu. Ya sama yang sebelahnya juga yang perempuan itu dia ada autoimun dan juga agak susah untuk makan gitu ya, makan secara normal tuh susah, Bapak Ibu ya. Nah, tapi kognitifnya tidak masalah, Bapak Ibu. Artinya dia untuk menangkap pelajaran itu tidak ada masalah. Nah, inilah yang mereka harus bersekolah tapi harus di homeschooling. Karena kalau sekolah reguler kan sulit, Bapak Ibu ya, menerimanya. Lalu juga selain itu, misalnya saya dulu pernah punya anak dengan kebutuhan dia itu kena ginjal, Bapak Ibu. Karena dia ginjal, maka dia harus cuci darah. Karena cuci darah ya dia tidak bisa bersekolah di sekolah reguler karena kalau udah cuci darah dia lemes, seminggu 2 kali cuci darah. Bahkan saya punya murid, sayang ya ini fotonya tidak ada. Saya punya murid itu satu tuh kanker sumsum tulang belakang. Tapi secara kognitif tidak ada masalah. Dia sudah lulus dan masuk ke Universitas Maranatha, ngambil jurusan bahasa. Dan sembuh Bapak Ibu ya, bersyukur banget dia mendapat mujizat, dia sembuh. Dan dia bisa berkuliah Bapak Ibu. Nah, jadi ini target-targetnya. Jadi homeschooling ini luas sekali Bapak Ibu. Target marketnya tuh luas sekali ya. Lalu yang tadi udah anak-anak yang sedang dalam pengobatan tadi ya, karena tadi saya sudah ceritakan tentang anak-anak yang ginjal atau anak-anak yang kena kanker gitu ya. Tapi secara kognitif atau secara semangat belajar masih oke, berarti dia masih bisa. Lalu Bapak Ibu, satu lagi sebelum ke yang berkebutuhan khusus, sebentar. Bapak Ibu juga bisa merekrut anak-anak yang memang mengalami kendala di sekolah asal atau di sekolah reguler. Ya Bapak Ibu, misal nih Bapak Ibu ya, misalnya ada anak-anak yang ada bukan anak-anak bodoh. Saya tidak pernah mengatakan anak itu bodoh. Jadi saya ada di dunia pendidikan, buat saya semua anak itu adalah pintar pada bidangnya masing-masing. Jadi pada bidangnya masing-masing semua anak itu pintar. Tapi kan ada kalau sekolah reguler, saya tidak menjelekkan sekolah reguler Bapak Ibu ya. Ada anak-anak yang memang tidak bisa bersekolah di reguler bukan hanya karena tadi, karena sakit atau karena sering berpindah kota Bapak Ibu, itu juga bisa. Misalnya dia sering pindah kota, lebih baik homeschooling. Karena dia bisa sistem jarak jauh, bisa kalau pas di Bandung dia bisa ikut pembelajaran. Dia ketika ada di Bali, dia bisa ikut pembelajaran di Bali. Ada di Jakarta, dia bisa ikut pembelajaran di Jakarta. Kalau ada di Bandung, dia bisa ikut pembelajaran di Bandung. Tapi misalnya ada di kota-kota lain, dia sering berpindah, dia bisa secara online. Nah, jadi ada anak-anak yang sering berpindah kota, Bapak Ibu ya. Lalu juga anak-anak yang tadi, yang di sekolah reguler mengalami masalah atau kendala. Misal, dia tidak bisa naik kelas, Bapak Ibu ya, sedangkan dia tidak mau mengulang, maka
boleh masuk ke homeschooling dengan jalur percepatan. Jadi dia tidak perlu mengulang lagi Bapak Ibu, misalnya contohnya ada satu anak dia tidak lolos di kelas 7 ke kelas 8 misalnya Bapak Ibu ya. Tapi dia nggak mau mengulang. Maka dia bisa pindah ke homeschooling tapi mengikuti jalur percepatan sehingga dia tetap belajarnya 3 tahun di SMP. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali. Ini kan sebentar lagi kenaikan kelas nih. Nah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang tahu nih ada anak-anak yang memang secara reguler bukan tidak mampu, mungkin dia mengalami kendala-kendala lain gitu ya. Mungkin dia sedang masa puber, dia juga misalnya sedang ada masalah di dalam keluarga sehingga dia tidak lolos di dalam KKM sekolah yang ditentukan oleh sekolah reguler. Nah, itu bisa jadi target market kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini adalah anak-anak dengan kebutuhan khusus. Nah, Bapak Ibu, di homeschooling Bintang Harapan ini melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Dan itu ada kelasnya tersendiri. Jadi ada kelas-kelas yang seperti reguler, jadi kelas 1, 2, 3 sampai kelas 12, pelajarannya sama, menggunakan K13 dan sekarang beberapa kelas yang 1, 4, 7, 10 itu menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi ada juga kelas khusus. Kelas khusus itu untuk anak-anak special need. Ya, Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang mau memarketingkan atau menawarkan homeschooling ini jangkauannya sangat luas sekali Bapak Ibu. Dan itu bisa di mana saja dan kapan saja. Karena kita sudah memiliki aplikasi, kita sudah memiliki LMS, kita juga bisa berbasis online, bisa juga hanya menggunakan LMS, banyak cara. Bapak Ibu ya. Nah, ini anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, sekarang saya mau masuk dalam kemitraan. Nanti setelah ini saya kasih sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh bertanya ya, tapi saya jelaskan dulu sampai selesai ya Bapak Ibu ya, sampai tuntas ya. Mitra marketing adalah mitra yang tidak perlu memiliki tempat. Jadi hanya menceritakan tentang homeschooling Bintang Harapan. Gitu ya. Mitra marketing itu nanti setiap mitra marketing akan mendapat kode referral. Ya, misalnya tadi Ibu Noni ini kode referralnya adalah Noni 001 gitu ya. Nah, Ibu Noni ini bercerita kepada A gitu ya. Nah, A ini masuk tuh ke homeschooling Bintang Harapan. Nanti Ibu Noni akan membicarakan dengan A ini, Ibu A ini, Bu nanti tulis ya kode referral saya Noni 001 di formulir pendaftaran. Formulir pendaftarannya itu berupa Google Form Noni 001. Nanti Ibu akan dapat potongan 500.000. Dan juga nanti Ibu Noni ini akan saya transfer sebesar Rp501. Kenapa Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu tahu, oh kalau Rp501 itu berarti Noni itu jadi, berarti A ini masuk jadi. Dan saya pasti akan memberikan bagian dari Ibu, fee dari Ibu dan Bapak sebesar Rp501. Begitu ya Bapak Ibu ya yang mitra homeschooling, mitra marketing. Nah yang kedua adalah mitra cabang. Mitra cabang ini memang harus memiliki tempat. Tempatnya tidak perlu besar-besar Bapak Ibu, hanya sekotak saja, mungkin 3x4, 3x5. Kalau Bapak Ibu punya ruangan yang garasi yang mau dibuat homeschooling Bintang Harapan sebagai cabang, boleh Bapak Ibu. Dari mulai kecil, karena Bapak Ibu saya juga dulu tahun 2008 itu memulai homeschooling itu, memulai sekolah itu di sebuah garasi. Tanpa tahu ini akan jadi besar gitu Bapak Ibu ya. Ya saya bersyukur banget ya, bersyukur sekali karena Tuhan memperkenankan saya ada di dunia pendidikan ini. Nah, mitra cabang ini memang harus memiliki tempat, tapi nanti ada kontrak kerjasamanya Bu. Jadi ada pembagiannya beda dengan kode referral. Karena nanti ada pembagian uang pangkal, pembagian SPP dan lain sebagainya. Tapi tidak perlu franchise Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya nyiapin tempat, Bapak Ibu mengkoordinir kalau misalnya di daerah Bandung boleh nanti guru saya yang akan ke sana. Tapi kalau di luar kota mungkin Bapak Ibu mau menjadi admin, mengkoordinir aja sambil nunggu gitu ya, sambil di rumah. Nanti kalau ada yang mau tanya homeschooling, Bapak Ibu bisa ngasih penjelasan, bisa membukanya. Begitu Bapak Ibu, itu mitra cabang. Tapi kalau mitra cabang yang ingin membuka cabang nanti harus japri ya Bapak Ibu ya, saya maunya membuka cabang. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut karena ada kontraknya Bapak Ibu ya, ada surat kontrak kerjasamanya. Begitu Bapak Ibu. Nah,
Nah, ini yang berikutnya, Billy. Ini tadi saya sudah jelaskan bahwa setiap mitra marketing itu akan mendapat fee sebesar 500.000. Lalu tadi yang mitra cabang, lanjut. Mitra cabang itu akan saya jelaskan lagi nanti japri saja, karena memang harus ada beberapa yang memang kita bicarakan karena ada surat kontrak kerjasamanya. Nah, tadi yang mitra marketing, Bapak Ibu jangan khawatir. Begitu Bapak Ibu menjadi mitra Homeschooling Bintang Harapan, itu berlaku seumur hidup Bapak Ibu. Berlaku seumur hidup. Jadi kita tidak akan perbaharui, kecuali Bapak Ibu leave dari grup, berarti Bapak Ibu sudah tidak akan ada lagi. Tapi selama Bapak Ibu ada di grup itu, berarti Bapak Ibu masih boleh memarketingkan Homeschooling Bintang Harapan ini. Dan tidak ada target. Jadi maksudnya begini, apakah 1 tahun harus ada 5 anak? Oh enggak, Bapak Ibu cuma 1. Bapak Ibu tahun ini belum dapat, baru tahun depan, itu tetap berlaku Bapak Ibu. Jadi kita tidak pakai target ya Bapak Ibu, tidak seperti marketing yang lain ya. Saya tidak pakai target karena ini kan dunia pendidikan Bapak Ibu ya. Nah, lalu Bapak Ibu selain itu juga homeschooling ini Bapak Ibu tidak usah berputus asa. Ah, Ibu mah kenapa ini baru dikasih tahunnya sekarang, tinggal 2 minggu lagi tahun ajaran baru. Jangan khawatir, homeschooling itu bisa masuknya kapan saja. Jadi Bapak Ibu bisa nanti misalnya nih nanti setelah PTS ada anak-anak yang orang tuanya ngerasa, aduh ini gimana ya, anak saya nggak bisa, udah saya masukin homeschooling, boleh masuk. Jadi homeschooling ini boleh masuk kapan saja, ya. Dan ini kotanya di mana saja boleh. Bapak Ibu punya kenalan, saya punya murid sampai sekarang tuh ada murid di Kalimantan, Bapak Ibu di Kalimantan Timur, itu satu keluarga semua homeschooling. Kakaknya yang paling besar sudah lulus dan sudah masuk BINUS, itu dulu kakaknya homeschooling. Ini yang 2 tetap homeschooling. Homeschoolingnya berbasis online tapi tatap muka, Bapak Ibu. Ya kayak di kelas, tapi kelasnya kelas online gitu. Nah, jadi ini targetnya seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Ada di Papua tapi mau homeschooling supaya standar. Kenapa tadi ya Bapak Ibu, kenapa yang di Kalimantan Timur saya tidak merendahkan pendidikan di daerah, Bapak Ibu. Cuma waktu saya tanya kepada Bapak yang punya anak 3 ini, Pak, kenapa homeschooling? Ya supaya standar pendidikannya sama dengan di Jawa, ya di Bandung gitu. Nah, saya juga tidak memahami Bapak Ibu, tetapi kalau misalnya memang mau pakai standar di Jawa, standarnya, pembelajarannya, tingkat kesulitannya dan lain sebagainya, ada beberapa ternyata yang memang pengen homeschooling. Ya udah beberapa keluarga Bapak Ibu. Dulu saya punya murid di Manado. Ada 2 orang di Manado, sudah lulus dan sudah kuliah. Nah ini Bapak yang di Kalimantan Timur ini kebetulan anaknya 3. Jadi masih ada 2 anak sampai sekarang masih berhomeschooling. Jadi tidak ada target dan bisa masuknya kapan saja. Bapak Ibu bisa merekomendasikan kapan saja masuknya boleh, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada waktunya, tidak seperti sekolah reguler tahun ajaran baru gitu Bapak Ibu, tidak. Bapak Ibu nanti ada yang mau masuk Agustus, mau masuk Desember boleh. Kapanpun boleh masuk ke Homeschooling Bintang Harapan. Begitu Bapak Ibu. Kira-kira itu penjelasan dari saya. Kalau mitra cabang sekali lagi nanti mungkin yang mitra cabang silakan japri. Nanti misalnya Bapak Ibu ada yang di luar kota, ini saya lihat juga ada yang beberapa di luar kota. Bu, di kota saya mau dibuka dong, saya homeschooling. Oh silakan. Nanti kita berbicara secara japri aja ya, kita akan video call. Karena memang ada beberapa yang pembicaraannya harus dibicarakan lebih serius lagi karena ada beberapa kontrak yang memang harus disepakati Bapak Ibu ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan homeschooling. Bapak Ibu, ini ada beberapa kegiatan-kegiatan homeschooling. Oh iya, ini kelengkapan yang akan Bapak Ibu yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama itu tadi tentang program homeschooling, yang kedua, yang pertama file perizinan karena Bapak Ibu kalau cerita ini memang homeschoolingnya berizin nggak? Bapak Ibu jadi punya filenya, punya file perizinan, lalu program-program homeschooling, lalu foto kegiatan. Ini penting supaya orang-orang yang kita akan ajak gabung dengan homeschooling jadi tahu, oh ini benar ada sekolahnya, ada murid-muridnya gitulah. Lalu biaya administrasi. Biaya administrasi tidak akan saya bicarakan di sini Bapak Ibu, tapi nanti biaya administrasi saya akan berikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tahu, oh kalau mau masuk homeschooling itu segini gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan dikasih tahu ya. Sampai diskon-diskonnya. Nanti misalnya Bapak Ibu, saya akan kasih tahu, Ibu boleh memberikan diskon sampai maksimum berapa.
gitu ya. Saya nanti akan kasih tahu bagi semua yang mau bermitra dengan Homeschooling Bintang Harapan. Termasuk yang cabang juga nanti akan saya kasih legalitasnya. Bahkan kalau yang cabang itu bisa membuka, saya buatkan spanduk Bapak Ibu bahwa di sini itu dibuka homeschooling gitu. Yang membuka pendaftaran baru seperti di pusat. Begitu Bapak Ibu. Ini foto-foto kegiatan. Silakan, ini ada foto-foto kegiatan. Beberapa anak-anak homeschooling pusat, homeschooling cabang, kita membuat eksebisi di yang paling bawah. Kita ada acara keagamaan, ada retreat. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu. Di Homeschooling Bintang Harapan ini kita berbasisnya tuh memang kita hanya merayakan Natal dan Paskah. Tetapi kita menyiapkan guru agama Islam, PAI, dan juga PAB, Pendidikan Agama Buddha. Jadi pendidikan agamanya ada Kristen, ada Islam, ada Buddha. Karena memang di sini ada beberapa keberagaman, ya. Karena kan kita juga sedang menggalakkan profil pelajar Pancasila, jadi harus saling toleransi. Ini beberapa kegiatan. Lalu lanjut, Bill. Lalu ini staf pengajar yang pakai baju ungu, itu semuanya staf pengajar kita. Maaf, kelewat. Ya, staf pengajar dulu tuh, Bill, sebelumnya. Nah, ini ada staf pengajar yang pakai baju ungu dan pakai baju batik itu adalah staf pengajar di Bandung. Itu hanya Bandung loh Bapak Ibu. Belum Cianjur, belum Jakarta, belum Bali. Bapak Ibu ya, ini staf pengajarnya cukup banyak. Ini adalah kegiatan-kegiatan, lalu ini fasilitas homeschooling. Nah, ini fasilitas homeschooling Bintang Harapan Pusat. Ini yang di pusat, yang di Taman Holis. Ini gedungnya yang warna biru, terus ini ruang komputer, ada ruang musik, ada ruang kelas, dan juga ada lapangannya kita ada di Blok G. Lalu ini cabang-cabang homeschooling, itu ada LCC Suju di Sumbersari Junction, di dalam Jogja, Sumbersari Junction. Lalu ada di Maestro, kita buka cabang juga di radio. Di Jakarta itu ada yang di tengah-tengah gedungnya. Lalu di Bambino dan juga ada di Bright dan beberapa tempat, dan juga ada di Bali ya, ada di Bali juga. Nah, ini cabang-cabang homeschooling. Cabang homeschooling yang pertama ada di Lengkong nomor 66. Soputan nomor 2. Bapak Ibu yang ingin enggak, Bapak Ibu